Wah, sangat disayangkan ya ada ODP yang melarikan diri. Padahal kalau misalnya memang terkena positif COVID-19 ini paling penting juga untuk disiplin dan bersabar agar bisa pulih. Ya. Seperti yang satu ini, di mana saat ini kita ada kisah tentang salah satu mantan pasien positif COVID-19, Simon Nainggolan, yang keluarganya dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 kemarin kecuali anak perempuannya, dan mereka akhirnya berhasil pulih hingga dinyatakan negatif dengan mengisolasi diri secara mandiri di rumah. Tapi di balik cerita kesembuhannya itu, keluarga mereka harus melewati masa sulit, di mana ketika ibunda mereka harus meninggal dunia tetapi tidak bisa menghadiri pemakaman karena harus mengisolasi diri di rumah, dan apalagi pemerintah menyatakan bahwa untuk tidak datang ke pemakaman itu sendiri. Betul, dan untuk tahu cerita lengkapnya kita akan tanyakan saja langsung ke Bang Simon Nainggolan yang telah terhubung melalui sambungan Skype. Halo, good morning Bang Simon. Good morning, Mas. Good morning, Mbak. Oke, Bang Simon, bisa diceritain ini kemarin ini gimana kok bisa sampai dinyatakan positif COVID-19? Ya, itu bermula dari ibu mertua tanggal 14 dia udah mengalami gejala. Kebetulan kita tinggal satu rumah. Terus tanggal 14, tanggal 16 dia semakin kesusahan untuk bernapas. Kemudian kita bawa ke rumah sakit umum Bunda yang kebetulan di situ sudah punya instalasi gawat darurat yang dijadikan tempat isolasi. Nah, setelah diperiksa ternyata beliau memang sudah paru-parunya sudah tercover oleh virus yang suspek COVID-19. Pada saat itu saya sudah demam, tanggal 19, tanggal 20 saya demam, tanggal 23 saya dan istri juga ke dokter yang menangani ibunda kita. Ternyata kita difoto paru-paru juga, kemudian ada tes darah, tentunya habis itu kita diswab juga. Tanggal 24 saya dikasih tahu bahwa di paru-paru kanan saya ada bercak yang disinyalir itu di suspek COVID-19. Dari situ saya sudah mengisolasi diri. Pilihannya adalah di rumah. Kebetulan di rumah kami ada ruangan yang terpisah di lantai 2 dan tidak terpakai. Saya pikir lebih baik saya di rumah karena biarlah jatah kalau di rumah sakit bisa dipakai orang lain lagi, karena saya dengar juga udah mulai penuh, udah mulai susah untuk mencari ruangan untuk dirawat. Jadi kemudian saya mengisolasi diri di rumah, kemudian semua keperluan diantar, ditaruh di depan kamar. Saya mengurus diri sendiri, tentunya obat-obatan semua berdasarkan resep-resep dari dokter paru yang tempat kita berkonsultasi. Ada beberapa obat antibiotik, ada paracetamol, dan paling penting adalah vitamin C terutama, vitamin D dan vitamin E. Selama itu saya disiplin untuk sesuai anjuran semua saya ikutin. Kemudian ada juga tambahan-tambahan suplemen, obat-obat jus dan lain-lain. Kemudian dapat juga anjuran dari teman untuk minum rebusan air daun sirih. Itu saya lakukan 3 kali sehari. Daun sirih merah direbus, airnya kita minum. Itu konon kita percaya bisa lebih membantu. Ya, Bang Simon, boleh diceritakan mungkin bagaimana recovery-nya bisa sampai sembuh, dan apa mungkin tantangan terberatnya yang Bang Simon alami saat proses penyembuhan itu? Tantangan terberat adalah fisikis, karena tanggal 26 orang tua kami meninggal dunia jam 3 dini hari. Itu sangat berat buat kita karena pada saat itu kita harus kita tidak bisa menguburkan secara normal dan mengurus itu semua dalam waktu yang singkat karena protap dari pemerintah harus hari itu juga paling lambat 5 jam harus selesai. Kemudian kita urus semua itu tanpa kehadiran Handai Paulan, teman-teman
yang ya kita lewatin dengan sangat berat. Kemudian penguburan itu tanggal 26 selesai siang. Ya paling tantangan setelah itu ya paling berat adalah secara psikis kita harus menahan rasa sedih yang mendalam. Sangat berat sekali. Tapi di saat yang bersamaan kita harus kuat untuk melawan virus itu. Tanggal 30 hasil swab kami keluar, kami dinyatakan positif. Dari situ kita sangat terpukul. Kemudian tentunya dari awal memang kita sudah menyangka sebenarnya sih, tapi tetap aja ketika kondisi itu keluar terasa semakin berat. Tapi harapan demi harapan yang harus kita jalanin, kita dengan obat-obatan, vitamin, kami percaya, tentunya kita berdoa pada Tuhan, kesembuhan itu pasti akan datang. Oke, Bang. Yang paling penting itu adalah positive thinking. Dari situ saya mulai untuk berjuang menekan semua kesedihan. Ya, istri saya yang sangat-sangat juga sedih, tapi dia dengan sangat telaten mengurusin semua keperluan saya karena dia tidak ada demam, jadi dia bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi menyiapkan semua keperluan obat-obatan, makanan, dan lain-lain. Nah, Bang, Abang dan juga istri sekarang sudah dinyatakan negatif. Lalu sebelumnya sempat tidak boleh bertemu dengan anak yang posisinya saat itu negatif juga akibat COVID-19. Nah, bagaimana untuk saat ini? Apakah Abang juga sudah mulai berinteraksi dengan anak-anak ataupun dengan tetangga sekitar? Tetangga enggak, sama sekali kita tetangga enggak. Tapi di rumah kita tetap di rumah, kita tetap mengisolasi diri untuk tidak bertemu ke tetangga atau handai taulan semua. Kita tetap membatasi diri dulu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bang Simon atas waktunya untuk CNN Indonesia Good Morning. Tentunya kita turut berduka cita ya atas meninggalnya Ibunda, namun juga kisah dari recovery-nya Bang Simon dan keluarga juga mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk masyarakat. Terima kasih Bang Simon.